Di antara bintang-bintang, atom, dan waktu, ada satu rahasia besar yang belum kita sadari. Bahwa ilmu pengetahuan bukan hanya tentang benda dan angka, tapi tentang kesadaran, tentang kita, dan tentang apa artinya menjadi bagian dari sesuatu yang tak terbatas. Mari kita bahas. Dunia yang kita pikir kita pahami. Setiap hari kita hidup di dalam keajaiban ilmiah, tapi kita jarang menyadarinya. Kita bangun, bernapas, melihat cahaya matahari, mendengar suara, menyentuh dunia di sekitar kita. Semua terasa biasa. Padahal, tidak ada satupun dari hal itu yang benar-benar sederhana. Cahaya yang menyinari wajahmu pagi ini, menempuh jarak 150 juta kilometer dari matahari, dan sampai ke matamu hanya dalam 8 menit. Udara yang kamu hirup mengandung molekul yang sama yang dulu pernah dihirup oleh dinosaurus jutaan tahun lalu. Bahkan atom dalam tubuhmu, setiap sel, setiap jantung yang berdetak, semuanya terbuat dari debu bintang. Kita berjalan di atas bumi tanpa menyadari bahwa planet ini terus melaju mengelilingi matahari dengan kecepatan 107.000 km per jam. Dan saat kamu membaca atau mendengar ini, bumi, matahari, dan seluruh tata surya sedang bergerak mengelilingi pusat galaksi, seperti tarian tanpa akhir di ruang hampa. Tapi yang paling menarik bukanlah seberapa besar alam semesta, melainkan seberapa sedikit yang bisa kita pahami tentangnya. Otak kita, sepotong kecil jaringan biologis, berusaha memahami hukum yang membentuk realitas itu sendiri. Dan disitulah letak keajaiban sejati, bahwa kita sadar, dan kita ingin tahu. Kita bukan hanya bagian dari semesta, kita adalah semesta yang sedang mencoba mengenal dirinya sendiri. Tapi keajaiban itu, tidak hanya ada di langit atau bintang. Ia ada di sini, di dalam setiap helaan napasmu, setiap detik hidupmu. Keajaiban terbesar dalam hidup sering tersembunyi di balik hal yang kita anggap biasa. Lihat di sekitarmu, dinding, udara, tubuhmu sendiri. Semuanya tampak padat dan nyata, tapi kenyataannya, lebih dari 99,999% bagian dari setiap benda hanyalah ruang kosong. Atom-atom yang membentuk dirimu tidak pernah benar-benar menyentuh atom benda lain. Saat kamu menepuk meja, yang sebenarnya terjadi adalah gaya elektromagnetik yang menahan partikel-partikelmu agar tidak saling menembus. Jadi, secara ilmiah, kamu belum pernah benar-benar menyentuh apapun seumur hidupmu. Tubuh manusia adalah kumpulan triliunan atom yang terus bergerak, bergetar, dan berinteraksi. Setiap detik, jutaan sel mati, dan jutaan lainnya lahir. Bahkan saat kamu diam, tubuhmu sedang meledak dalam keheningan biologis yang rumit, reaksi kimia tanpa henti, tarian energi yang tak terlihat. Udara yang kamu hirup sekarang, mungkin adalah hasil hembusan terakhir seseorang ratusan tahun yang lalu. Karena udara tidak pernah hilang, ia terus berputar, berpindah dari paru-paru ke pepohonan, dari lautan ke awan, lalu kembali lagi ke kehidupan. Kita melihat warna, tapi mata kita hanya bisa menangkap sebagian kecil dari kenyataan. Cahaya yang terlihat hanyalah setipis debu dari spektrum elektromagnetik. Di luar itu ada gelombang radio, inframerah, ultraviolet, sinar X, dan gamma, dunia yang tak pernah kita lihat, tapi selalu mengelilingi kita. Begitu juga dengan suara. Ada frekuensi yang bisa didengar anjing, tapi tidak manusia. Ada suara bumi, getaran halus dari rotasi planet, yang selalu ada, tapi terlalu rendah untuk kita sadari. Jadi, setiap hari, kita hidup di tengah samudra energi, gelombang, dan getaran yang tak terlihat. Kita berjalan di dunia yang lebih besar dari apa yang mata kita sanggup tangkap. Dan mungkin, itu menjelaskan kenapa kadang kita merasa sesuatu, tanpa bisa menjelaskannya. Sebuah intuisi, getaran, atau rasa, mungkin hanyalah respons alami dari tubuh terhadap energi di sekitarnya. Sebab kita bukan penonton pasif di alam semesta. Kita adalah bagian dari getaran itu sendiri. Jika dunia di luar begitu luas dan rumit, bayangkan dunia yang tersembunyi di dalam dirimu, tempat di mana realitas dan kesadaran bertemu. Di balik semua keajaiban yang terjadi di luar sana, dari bintang, atom, hingga energi, ada satu misteri yang jauh lebih dekat, kesadaran. Siapa yang sebenarnya sedang menyadari semua ini? Otak manusia adalah salah satu struktur paling kompleks di alam semesta yang kita ketahui. Triliunan koneksi listrik menyala setiap detik, mengirim sinyal, menciptakan pikiran, emosi, dan mimpi.
Tapi belum ada satupun ilmuwan di dunia yang bisa benar-benar menjelaskan bagaimana kesadaran muncul. Kamu bisa menjelaskan bagaimana cahaya memasuki mata, bagaimana sinyal listrik berpindah ke otak, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan. Siapa yang melihat gambar itu di dalam kepalamu? Eksperimen menunjukkan sesuatu yang lebih aneh lagi. Dalam percobaan yang dilakukan oleh para ilmuwan, double slit eksperimen, partikel kecil bisa berubah perilaku tergantung apakah kita mengamatinya atau tidak. Artinya, hanya dengan melihat, kesadaran kita bisa memengaruhi kenyataan. Pikiran bukanlah sesuatu yang pasif. Ia menciptakan gelombang nyata, mengubah aliran energi, bahkan membentuk ulang otak itu sendiri. Ilmu modern menyebutnya neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah sesuai cara kita berpikir. Saat kamu berpikir positif, atau merasa damai, otakmu memproduksi zat kimia seperti dopamin dan serotonin yang mengubah fisik tubuhmu. Tapi saat kamu dipenuhi ketakutan, stres, atau kebencian, tubuhmu memproduksi racun halus yang bisa mengubah sistem imun dan bahkan DNA. Artinya, realitas luar bisa lahir dari keadaan dalam. Pikiran bukan sekadar hasil dari dunia, tapi juga pembentuk dunia itu sendiri. Dan semakin dalam kita memahaminya, semakin jelas bahwa kesadaran bukan cuma produk otak. Mungkin otak hanyalah alat penerima, seperti radio, yang menangkap sinyal dari sesuatu yang jauh lebih besar, lautan kesadaran universal. Jadi, mungkin, kamu bukan makhluk kecil yang hidup di alam semesta besar. Mungkin kamu adalah kesadaran luas yang sedang mengalami kehidupan sebagai manusia. Ketika kamu menatap langit malam, kamu sedang melihat ke masa lalu. Cahaya dari bintang yang kamu lihat malam ini mungkin sudah menempuh perjalanan jutaan tahun sebelum akhirnya mencapai matamu. Beberapa di antaranya bahkan sudah mati, tapi cahayanya masih hidup, menembus ruang dan waktu. Dan dari sanalah asal kita. Setiap unsur dalam tubuh kita, karbon, oksigen, kalsium, besi, terbentuk di jantung bintang yang pernah meledak miliaran tahun lalu. Debu bintang itu melayang di angkasa, membentuk awan gas, lalu menjadi planet, lautan, dan akhirnya diri kita. Jadi, ketika kamu menyentuh dada dan merasakan detak jantungmu, yang berdetak bukan hanya tubuh manusia, tapi gema kuno dari bintang yang pernah bersinar di langit purba. Tapi keterhubungan itu tak berhenti di sana. Dalam skala yang jauh lebih kecil, atom-atom di tubuhmu saling berinteraksi dengan seluruh alam semesta melalui medan kuantum yang sama. Sebuah jalinan energi tak terlihat yang menghubungkan setiap hal, dari partikel terkecil hingga galaksi terbesar. Dalam sains modern, kita menyebutnya quantum entanglement. Dua partikel bisa saling terhubung meskipun dipisahkan oleh jarak jutaan kilometer. Perubahan pada satu partikel akan langsung memengaruhi yang lain. Seolah-olah alam semesta tidak mengenal jarak. Jika setiap atom saling berhubungan, dan kita terbuat dari atom-atom itu, maka mungkin, semua yang ada sebenarnya adalah satu kesadaran yang sama, hanya berbeda bentuk dan pengalaman. Pohon yang kamu lihat, udara yang kamu hirup, hewan yang berjalan, orang yang kamu temui, semuanya tersusun dari partikel yang sama, energi yang sama. Kita bukan terpisah. Kita hanyalah versi berbeda dari satu sumber yang sama. Bahkan tubuhmu sendiri bukan sesuatu yang tetap. Atom yang ada di tubuhmu hari ini, beberapa tahun lagi akan menjadi bagian dari tanah, air, udara, atau bahkan tubuh makhluk lain. Semuanya berpindah, terus berganti, tanpa benar-benar hilang. Dalam cara yang sangat ilmiah, kita abadi. Karena energi tidak pernah diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Dan karena itu, mungkin tidak ada yang benar-benar mati. Hanya berubah wujud, berpindah tempat dalam tarian abadi semesta. Jadi, ketika kamu merasa sendirian, atau kecil di hadapan luasnya alam semesta, ingatlah bahwa setiap detik, semesta mengalir melalui dirimu. Kamu tidak sedang hidup di dalam semesta. Kamu adalah semesta itu sendiri, yang sedang hidup sebagai manusia. Kita lahir dari bintang, hidup di antara bintang, dan suatu hari akan kembali menjadi bintang. Tapi sebelum itu, masih ada satu hal yang harus kita pahami, yaitu makna dari semua pengetahuan ini. Kita telah berjalan jauh. Dari atom terkecil, hingga ke tepi semesta. Dari denyut otak manusia, hingga ke jantung bintang yang meledak. Dan di setiap langkah, satu pola terus berulang, keterhubungan. Ilmu pengetahuan selama ini berusaha menjelaskan dunia luar, tapi semakin jauh kita menggali, semakin kita sadar,
dunia luar dan dunia dalam ternyata tidak pernah terpisah. Setiap hukum fisika, setiap rumus, setiap fenomena, hanyalah cara lain alam semesta berbicara kepada dirinya sendiri. Ketika Newton melihat apel jatuh, ketika Einstein membayangkan cahaya, ketika ilmuwan menatap mikroskop dan menemukan sel pertama, semuanya adalah momen ketika semesta menyadari dirinya sendiri melalui manusia. Kita sering berpikir ilmu pengetahuan adalah tentang penemuan baru. Tapi mungkin, ilmu sejati bukan tentang menemukan, melainkan mengingat. Mengingat bahwa kita bukan makhluk terpisah, bukan penguasa alam. Kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, jaringan kehidupan, kesadaran, dan energi yang terus bergerak tanpa akhir. Dan mungkin, ilmu pengetahuan tertinggi bukanlah tentang memahami semesta, tapi memahami diri kita sendiri. Sebab ketika kita mengenal diri, kita sedang mengenal semesta. Dan ketika kita mengenal semesta, kita sedang mendekat pada sang sumber dari segalanya. Jadi, lain kali kamu menatap langit malam, jangan hanya melihat bintang. Lihatlah diri kita, karena di dalam diri kita, bintang-bintang itu hidup kembali. Kamu bukan hanya bagian kecil dari alam semesta. Kamu adalah alam semesta yang sedang belajar menjadi manusia. Ilmu pengetahuan bukan hanya tentang memahami dunia, tapi tentang mengingat siapa kita sebenarnya.